Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah Mukmin TV yang dirahmati Allah. Eh, Jumpa lagi kita dengan acara Kupas, yaitu bedah majalah Al-Wa'i, yaitu majalah eh, politik dan dakwah yang terbit sebulan sekali. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam di dunia Islam dan juga mengenai pengelolaan tambang yang sesuai syariah. Nah, baik jamaah Mukmin TV yang dirahmati Allah. Nah, malam hari ini ada dua narasumber yang pakar dalam hal sumber daya dunia Islam dan juga tentang pengelolaan tambang yang akan menemani malam hari ini. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Fahmi Amhar. Beliau adalah peneliti sumber daya pada Himpunan Ilmuwan Muslim Indonesia. Nah, ini beliau sudah tidak asing lagi dalam hal pertambangan, sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, sering tulisannya kita lihat di berbagai media cetak juga dunia maya. Oke, yang kedua yaitu Ustadz Indra Fajar Alamsyah PhD. Nah, beliau juga pengurus Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia atau HILMI. Nah, baik jamaah Mukmin TV yang dirahmati Allah. Nah, seperti kita ketahui bahwa sumber daya alam di sebuah negara itu memegang posisi penting dalam perekonomian, gitu ya. Jadi salah satu indikator negara yang ekonomi kuat itu karena mempunyai sumber daya alam yang kaya, salah satunya pertambangan. Nah, tetapi kita lihat di dalam konteks global bahwa beberapa negara, khususnya negara yang mayoritas Muslim yang kaya dengan sumber daya alam, khususnya tambang, tapi kehidupan masyarakatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau berbanding terbalik dengan kekayaan sumber daya alamnya. Nah, untuk ini kita akan mengeksplorasi tentang fenomena ini bersama dua pakar ini ya. Nah, yang pertama kita akan memberikan kesempatan kepada Prof. Dr. Fahmi Amhar nih. Ini dalam konteks global, bagaimana sih sumber daya, potensi sumber daya di dunia Islam ini kenapa tidak mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Muslim di dunia gitu. Yang notabene-nya sebagai anggota OIC itu ada 57 negara yang mayoritas Muslim, belum lagi di Cina dan lain sebagainya, tapi kondisi keekonomianya sangat terpuruk gitu. Kita sapa dulu ya Prof. Fahmi Amhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, oke Prof. Nah, jadi sebagai penulis di majalah Al-Wa'i ini, kami pemirsa sudah membaca nih tulisan Prof nih. Tapi ya kita ingin lebih mendalami nih apa yang sudah Prof tulis ini, nah agar ya Muslim di Aceh khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya lebih memahami dengan baik tentang kondisi sumber daya di dunia Islam. Nah, mungkin sebagai pengantar, kita akan memberikan waktu Prof Fahmi untuk memberikan orasi singkat istilahnya. Bagaimana kondisi sumber daya di dunia Islam, baik sumber daya alam maupun sumber daya lainnya gitu kan. Karena dalam tulisan Prof Fahmi ini ada sumber daya yang sifatnya sumber daya alam, ada yang sumber daya tidak berwujud atau SDM, dan sumber daya lainnya. Baik, kepada Prof Fahmi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, ini di tempat kami hujan lebat ya, jadi mungkin koneksi internetnya kurang bagus. Jadi kalau di tempat Anda terasa bergema, ya, itu betul. Salah satu penyebabnya adalah internetnya tidak normal ya. Baik, saya menyiapkan slide, tapi ini saya belum selesai slide-nya ya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada nggak disampaikan ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Belum, Prof, belum. Oh ya, udah Prof. Oke. Ya.
Jadi pertanyaannya itu kan yang sering disampaikan itu berapa besar sih sumber daya di negeri Islam ya? Berapa besar kekuatan mereka bila bersatu di bawah daulah khilafah ya? Sanggupkah dia dihadapkan pada negara adidaya Amerika Serikat atau Tiongkok? Dapatkah dia bertahan kalau diembargo? Mampukah dia menang bila terlibat dalam konflik militer? Ya? Dan ini pertanyaan yang ya sering hinggap pada kita saat ini ya. Dan kita tahu bahwa umat Islam punya sejumlah keunggulan ya, keunggulan ideologis, akidah ya, keunggulan yuridis syariah ya, dan keunggulan naturalis berupa posisi geografis, sumber daya alam dan jumlah penduduk. Tapi secara empiris berapa sebenarnya hal ini? Ini pertanyaan yang terkait dengan data ya, terkait dengan fakta ya. Jadi kita harus mencari sumbernya. Nah, di sini saya menggunakan data ini ya, data dari SESRIC ya. Ini dari data dari OKI. Organization of Islamic Cooperation ya. Jadi ini sudah lama data ini ya. Ada apa? Orang yang mengelola database sudah lama. Cuma memang database ini kan ngelink ke database statistik di tiap negara anggota OKI ya, ada 57 negara ya. Jadi mereka di tiap negara itu punya LO-nya ya, license officer-nya ya, penghubungnya begitu. Cuma kita tahu semua tidak semua penghubung itu aktif ya. Kadang penghubungnya pensiun nggak ngasih tahu ya, karena juga nggak dibayar juga barangkali ya menghubungi menyampaikan data terakhir tentang itu kan masing-masing di BPS-nya negara masing-masing gitu kan. Tapi ya itu orangnya belum tentu aktif ya, kalau pensiun nggak ngasih tahu ya, dan kadang-kadang juga database-nya itu belum bisa diakses secara digital ya. Kalau kita saja di Indonesia itu ada BPS. Itu alamat untuk menyimpan macam-macam data itu suka berubah ya. Dulu biasanya saya nyari data tentang sumber daya alam itu di sini, di satu ada urutannya kan, menunya itu ada. Tapi tiba-tiba tahun berikutnya sudah nggak di situ lagi. Jadi kita nyari-nyari lagi kan. Belum datanya itu kadang-kadang sudah PDF gitu ya. Jadi nggak berupa Excel gitu kan, atau nggak berupa database. Jadi perlu kerja tambahan lah kalau PDF gitu ya. Jadi itu kenyataannya. Jadi ini ada, tapi anyway data ini paling lengkap ya, paling lengkap ya. Jadi seluruh negara anggota OKI ada, walaupun kadang bolong-bolong ya, bentang-bentong, nggak semua tercakup gitu. Demikian juga di Wikipedia itu ada data seperti ini. Ini sumbernya hampir sama dari OKI juga ya. Ditambah ada data dari CIA World Book ya, World Factbook. Jadi itu database yang cukup lengkap juga ya. Jadi CIA itu karena dia Amerika itu negara global ya, negara yang bervisi global. Nah, Indonesia kan enggak ya. Jadi kalau Amerika tuh ngumpulin tuh data dari seluruh dunia gitu, kumpulin, diawasin gitu kan ya, untuk kepentingan mereka gitu kan. Ya, jadi ini data ini perlu kita gunakan ya. Nah, dari sini kemudian saya mendapatkan bahwa data ini sudah cukup menolong ya, data dari SESRIC dan dari Wikipedia tadi. Namun angka-angka di dalamnya belum lengkap dan 100% akurat itu belum bisa dijamin ya. Jadi dia belum lengkap, belum 100% akurat dan belum terkini ya. Sebagian itu masih 2019, 2020, ada yang bahkan 2015 ya. Beberapa negara yang terlibat konflik ya, nggak aman ya, kayak Suriah, kayak Irak, Afghanistan, itu datanya terakhir tahun 2010 atau 2015 gitu ya. Jadi ya susah, itu pun juga saya kira banyak yang overestimated atau underestimated ya. Dikira-kira ditaksir ya. Kalau sensus kan dihitung satu-satu gitu kan. Kalau ditaksir, dipakai kira oh ya kira-kira udah sekian lah ya. Ibaratnya orang mau mencari tahu mahasiswanya tuh yang sudah dosen ya. Maaf, dosen mau cari tahu siapa mahasiswanya itu yang sudah pantas lulus atau belum gitu kan. Kalau nguji kan berat ya, apalagi suruh bikin skripsi kan berat gitu kan. Area ya udah bikin skripsi tapi nanti nggak dibaca ya. Cuma skripsinya dibauin aja. Oh udah mateng nih, dah lulus deh. Kira-kira begitu ya. Nah, ini banyak data negeri-negeri Islam tuh mirip seperti itu. Jadi banyak yang hanya estimated ya. Yang serius melakukan sensus itu tidak banyak ya, paling Indonesia itu serius, agak serius lah. Meskipun kemarin karena COVID ya sebagian estimated juga itu. Oke. Ya, jadi banyak juga di data negeri Islam itu simpang siur ya, langka simpang siur. Banyak yang pemerintah muslim yang menutup-nutupi informasi dengan berbagai motif ya.
kadang bahkan data yang diberikan itu justru data yang dibuatkan konsultan asing. Ini yang pusing seperti ini, konsultan asing yang bikin ya. Oleh sebab itu data yang diturunkan di sini harus dipandang taksiran ya, atau pendekatan ya. Dan nanti kalau khilafah tegak, data ini pasti akan berubah lagi ya. Dan untuk menjembatani beberapa negara yang datanya tidak tersedia atau di tahun-tahun tertentu kosong, maka dalam mengolah data ini terkadang dipakai angka maksimum atau rata ya. Kadang pakai angka maksimum ya, perkiraan ya, kadang pakai rata-rata. Jadi kalau maksimum itu misalnya penduduk ya. Jumlah penduduk karena berapa ya? Waduh, ini sensusnya tahun 2015 yang mati karena perang banyaknya. Berapa lah? Jadi dilihat sebelum-sebelumnya itu pertumbuhannya berapa? Kita ikutin ya. Seakan-akan pertumbuhannya seperti itu terus ya. Dah maksimum sekian, maksimum. Karena pasti ada juga yang banyak juga yang mati karena kelaparan, karena peperangan begitu. Ya. Ada juga yang saya pakai rata-rata ya. Rata-rata itu misalnya apa angka pendapatan per kapita itu ya bisa rata-rata lah. Artinya ini mungkin naik ya, tapi penduduknya juga naik kan. PDB naik, ini penduduk juga naik. Jadi udahlah rata-ratanya sama gitu. Nah, jadi dewasa ini ada 57 negara masuk dalam OKI ya. Dan ini mereka menerima julukan sebagai dunia Islam ya. Hampir semua penduduknya mayoritas muslim, tapi ada 1-2 yang bukan ya. Ada 1-2 ya justru muslimnya minoritas secara populasi, tapi dominan dalam politik dan kekuasaan. Ada di Afrika itu ada muslimnya cuma 10%, tapi anggota OKI. Karena yang muslim 10% ini intelektual ya. Jadi mereka dipercaya di sana untuk memimpin gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau di anggota OKI itu populasinya itu 1,7 miliar. Tapi ini nggak semua muslim ya. Ini jumlah populasi negara OKI. Kayak Indonesia itu 270 juta lebih penduduknya ya. Tapi kan yang muslim nggak semuanya kan. Ya muslim paling 230 juta lah kira-kira segitu ya. Nah, saya nggak menghitung lagi ya ini yang muslim berapa. Ada di Excel saya ada sih, cuma tidak penting lah sekarang, tidak penting itu. Karena ini kalau untuk menghitung income per kapita jadi bias juga, nggak pas gitu kan. Nah, selain anggota OKI itu ada 200 juta penduduk muslim di India. Mereka di sana 13,4% populasi. Tapi kan India 1,2 miliar, jadi ya nggak seberapa juga ya. Kemudian di Cina ada 25 juta muslim, ya itu 2% populasi Cina. Ya. Itu belum dihitung. Kemudian ada di negeri-negeri muslim lainnya, di Prancis, di Jerman, di Amerika, di Inggris gitu kan. Itu total kira-kira itu 2 miliar ya. Tapi ini kalau dibandingkan jumlah manusia hari ini itu 7,8 miliar, itu cuma 25%. Jadi kita hari sekarang nggak mayoritas, di dunia nggak mayoritas ya. Nah, ini saya permudah ya, kalau kita baca tabelnya dari Wikipedia itu itu nggak seperti ini ya. Ini saya permudah ya. Jadi yang saya ambil itu luas, jadi urut abjad, depannya urut abjad ya. Kemudian luas dan PDB-nya ada 2 dan nominal ada power purchase parity ya. Biasanya kita pakai ini. Kalau power purchase parity itu menggambarkan daya beli di tempat itu ya. Jadi kalau kita di Indonesia itu secara power purchase parity-nya ya, itu PDB-nya 3 triliun dolar ya, 3 triliun dolar, 3,7 triliun dolar ya. Maka kita akan masuk di anggota G20 ya. G20 itu nggak berarti makmur, nggak berarti maju, nggak, yang dia dihitung dari PDB saja ya, dari pendapatan domestik bruto gitu kan. Nah, jumlah penduduk kita sekian ya. Ini saya ambil angka mudah ya. Yang lain-lainnya ini saya nggak ngecekin satu-satu ya, karena saya percaya aja dengan data Wikipedia itu. Ya, saya kira sebagian ada yang sudah nggak up to date ya, biarin aja lah ya. Capek kalau urus satu-satu. Yang saya koreksi ya Indonesia di Wikipedia itu ini masih 260 berapa juta gitu kan. Itu saya betulkan sesuai data BPS ya. Nah, dari sini kita dapat PDB per kapita ya. Jadi kita di 13.000 ya, 13.000 dolar per tahun ya. Wah, banyak juga ya. Iya banyak. Karena kan ada yang melejit itu kan, yang para Taipan kan dibagi rata ya tinggi kita ya, tinggi. 13.000 dolar setahun. Ini per kapita loh ya. Wah, ini antum-antum yang ada di sini ini masing-masing sebulan itu lebih dari 1.000 dolar, mantap lah ya, 14 juta sebulan sendirian loh itu ya. Kalau antum berdua sama istri ya 2 kali lipat gitu.
dagelan ya, itu kita harus kritis baca gini. Terus ada IPM-nya ya, Indeks Pembangunan Manusia. Ini terkait dengan kemajuan di setempat ya. Kita akan melihat di sini negara-negara kayak Qatar ya. Qatar mana Qatar? Qatar itu ya, itu tinggi dia 0,85 ya. Indonesia itu 0,74 ya, di bawah Qatar. Malaysia berapa Malaysia? Malaysia 0,80 ya, masih di bawah Qatar ya. Tapi kita jauh lebih tinggi daripada Afghanistan ya. Yang kayaknya yang paling parah itu Niger kalau nggak salah ya. Niger itu 0,38. Somalia 0,35 ya, parah itu kan ya. Oke. Nah, OIC secara umum itu sekian ya, 31 juta luasnya ya. Luas OIC ini, luas OKI ini lebih luas dari Amerika Serikat ditambah Tiongkok ditambah Uni Eropa bersama-sama. Itu luas wilayahnya masih gedean OIC ya, negara anggota OKI. Cuman, nah ini ada cumannya. Negara OKI ini banyak juga yang gurun pasir yang belum dihidupkan. Ya, belum ada ihyaul mawat ya, menghidupkan tanah mati. Belum seperti Israel. Israel itu sebagian tanah mati tadinya kan, tanah gurun ya. Tapi karena Israel menggunakan teknologi, sekarang mereka banyak sekali daerah pertanian yang baru ya, pertanian baru yang dihidupkan dengan teknologi. Meskipun tanah jajahan ya, mereka jajah dari orang-orang Muslim ya, dari kita ya. Oke, nah kemudian ini PDB-nya ya, kemudian penduduknya. Nah ini bisa saja saya bagi PDB ini dengan jumlah penduduk. Ini bukan di rata-rata ya, PDB nggak bisa di rata-rata, tapi harusnya ini dibagi ini ya. Saya belum melakukan, nanti saya lengkapi deh kalau ada waktu nanti ya. Nah, ini kemudian bisa kita detailkan yang lain ya, sebelum ke pengelolaan ya, ada detailkan yang lain, tapi saya belum lakukan ya, belum saya pindahkan ke PowerPoint ya. Jadi PDB per kapita kita itu kalau dihitung-hitung ya, itu memang masih lebih rendah ya. Kita PDB per kapita dunia Islam itu secara per kapitanya itu masih di bawah Amerika Serikat, Uni Eropa maupun Tiongkok ya, masih di bawah kita ya. Jadi kita kalau dibagi rata populasi itu jatuhnya $7.360 per tahun ya, per kapita per tahun, atau sekarang sama dengan 8,7 juta per orang per bulan ya. Tapi ini kan nggak merata kan, yang paling tinggi di Qatar. Di Qatar itu kira-kira 158 juta per bulan ya, di Qatar ya. Tinggi banget ya. Di Niger cuma 1,5 juta ya. Nah, kemudian sekarang kalau lihat sumber daya ya, sumber daya alam. Jadi kalau sumber daya ini kan banyak macamnya ya. Saya ambil di 3 hal aja, 3 produk vital. Kita sebutnya 3 produk vital. Jadi 3 produk vital itu energi, pangan, sama industri ya. Untuk energi saya ambil minyak. Minyak itu ada di kira-kira berapa ini, 998 miliar barrel reservenya ya, cadangannya ya. Cadangannya besar ya, ya. Tapi cadangannya kan habis juga, suatu hari akan habis juga. Nah, produksinya tahun 2019 itu 12 miliar barrel ya. Jadi nggak sampai 100 tahun habis ini ya. Ya. Nah, tahun 2020 agak turun karena ada pandemi dan konsumsi dunia turun. Lumbung minyak terbesar itu Saudi Arabia, Iran, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab ya. Itu kalau minyak ya. Kalau gas itu 117 triliun meter kubik ya. 117 triliun meter kubik. Produksinya itu 1,3 triliun meter kubik atau setara dengan 8,8 miliar barrel. Ini juga nggak sampai 100 tahun habis ini ya. Nggak sampai 100 tahun. Dengan asumsi konsumsi dunia tentang migas itu masih seperti sekarang. Kalau dia tumbuh juga, ya nanti akan lebih cepat lagi habisnya ya. Kalau tidak ditemukan cadangan-cadangan baru ya. Oke. Nah, sekarang ini hampir separuh migas itu diekspor, separuhnya ya. Jadi kan itu kan total minyak dan gas itu kira-kira 20,8 miliar barrel ya per tahun ya. Itu separuhnya diekspor ke Amerika, ke Eropa, ke Tiongkok begitu kan. Di negeri Muslim sendiri konsumsi energi itu 10,4 miliar barrel, separuhnya ya. Itu kalau kita tekan gitu ya, kita nggak mau ekspor ke sana misalkan begitu ya, itu ya kalang kabut negara-negara itu ya. Meskipun ya beberapa negara kayak Saudi Arabia, kayak Iran, kayak Uni Emirat yang saat ini tergantung sama migas ya, mereka nggak bisa makan barangkali ya. Nah, di Saudi kan nggak ada, lahan pertaniannya kan sedikit kan,
Kalau matiin keran minyaknya ya nggak bisa dapat uang mereka kan. Ya. Mereka kan belanja gandum, belanja pangannya ke Australia, ke Brazil, bukan sama minyak gitu ya. Nah intinya kalau dalam masalah energi ini kita berlimpah ya. Di dunia Islam itu sudah pakai energi terbarukan ya, pakai nuklir juga sudah ada, di Iran sudah pakai nuklir, tetapi sangat kecil ya, setaranya baru 0,23 miliar barel minyak, ya. Sangat kecil, ya, sangat kecil. Dari total pengguna itu setara 10,4 miliar barel, yang dari energi baru dan terbarukan baru 0,20, jadi baru 2%, berkira 2%, ya, sedikit sekali. Padahal kalau mengandalkan migas itu nggak sustainable, masa depan nggak sustainable. Lagi pula menimbulkan pemanasan global ya. Nah untuk pangan ya, produksi biji-bijian, makanan pokok itu total itu 425 juta ton ya setahun ya. Dan penghasil biji-bijian terbesar itu Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Turki dan Nigeria. Nah, ini biji-bijian itu beras, gandum ya, terutama itu kan. Jarang yang makan jagung, jarang, tapi beras sama gandum. Nah ini kalau dibagi populasi kita yang 1,7 miliar tadi, jatuhnya itu setiap orang itu hanya 670 gram. Ya. Itu masih di bawah kebutuhan rata-rata. Masih kebutuhan rata-rata dunia itu 750 gram. Ya. Makanya kita masih banyak impor ya. Artinya juga negara-negara yang menghasilkan biji-bijian termasuk Indonesia pun masih impor. Ya. Kita impor gandum itu banyak sekali dari Australia, dari Tiongkok, ya, dari Amerika itu banyak sekali kita, ya. Karena kalau nggak impor gandum, teman-teman nggak bisa makan Indomie rebus ya, nggak bisa makan. Oke ya. Kemudian daging ya, daging itu produksinya total itu 36,8 juta ton, ya. Itu penghasil terbesarnya juga Turki, Pakistan, Indonesia, Iran dan Mesir, ya. Ini kalau dibagi populasi itu sehari dapatnya 58 gram, sedikit sekali. Ya, cuma kalau daging itu di statistik biasanya yang diambil cuma unta, sapi dan kambing. Ya. Ayam nggak masuk, unggas nggak masuk. Ya. Kita kan merah unggas, bebek, ya. Kita makan kelinci, makan ikan, ya itu nggak masuk. Jadi statistik tadi masih angka kalau ikan, unggas itu nggak ada, kita statistik itu nggak ada, nggak dimasukkan. Ya. Jadi agak susah juga mencari tahu. Ya. Oke, itu tadi dari yang energi dan pangan. Kalau tambang, sedang tambang itu yang sangat penting untuk industri itu baja, ya. Besi. Itu produksi total dunia Islam, ya itu 99 juta ton per tahun, ya 99 juta ton per tahun. Itu kalau 2/3 dipakai untuk konstruksi, ya untuk rangka gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik dan telekomunikasi, mesin-mesin pabrik, kereta api dan sebagainya ya. Lalu 1/3 untuk bikin kendaraan ya, yang bobotnya kira-kira 1 ton ya kendaraan itu. Itu baru menghasilkan 33 juta mobil ya. Ini kecil banget untuk 1,7 miliar populasi ya. Jadi kalau satu keluarga itu 4 orang ya, 1,7 miliar populasi jatuhnya 425 juta keluarga ya. Jadi kalau dibagi produksi mobilnya 33 juta mobil, itu satu keluarga baru dapat setelah 13 tahun. Jadi regenerasi mobilnya 13 tahun baru regenerasi. Ya, itu kira-kira begitu. Ya. Jadi memang saat ini kenyataannya seperti itu. Ya. Dan lebih parah lagi ternyata sumber daya macam-macam tadi, ya itu sebagian besar itu dimiliki oleh investor asing dan dibawa ke luar negeri. Jadi baik migas, ya, sumber daya biji-bijian, sumber daya tambang itu langsung lari ke Inggris, ke Prancis, ke Jerman, ke Jepang. Ya. Karena siapa? Karena yang invest itu memang dari sana. Kita punya ladang gas di Tangguh ya di Papua ya, di Teluk Bintuni di Papua. Itu dulu yang invest itu Jepang sama Cina. Jepang sama Cina ya. Zaman Megawati diresmikan. Nah ini gimana ini? Kita kan nggak bisa menggunakan langsung industri kita waktu itu ya. Tidak bisa menyerap itu LNG-nya gede banget ya. Yang bisa memanfaatkan LNG itu pabrik pupuk ya. Itu sudah ada di Aceh itu. ASEAN Agro Fertilizer ya, pabrik pupuk di Aceh. Itu gasnya di Arun. Kalau gas di Teluk Bintuni mau buat siapa? Harus segera berfungsi. Investornya kan ingin jalan. Nah, karena
buru-buru akhirnya dibuat perjanjian jangka panjang ke Tiongkok ya. Murah itu, kalau itu murah sekali, wah, pasalnya asik dah itu ya. Tiongkok senang banget dijual untuk kontrak selama 25 tahun dengan harga yang sangat murah. Hari ini sangat murah dibandingkan dengan harga pasar itu waduh murah banget. Nah, kenyataannya seperti itu. Ya, ternyata ini semua tergantung dengan sumber daya yang tidak berwujud. Apa itu? Sumber daya yang tidak berwujud itu antara lain adalah teknologi. Teknologi yang dikuasai oleh manusia kita, ya, oleh para pengambil kebijakan kita. Nah, untuk teknologi ini kita harus akui ya, kita ini literasinya sangat rendah ya. Kita di dunia ini angka literasi kita yang melek huruf itu baru sedikit di atas 73% total ini ya. Ini pun dengan bahasa nasional masing-masing, ada yang Persia, ada yang Urdu, ada yang Melayu, ada yang Turki dan sebagainya. Ya. Kemudian rasio yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi atau tertiary education itu hanya di 30% lulusan SLTA. Wah, di saya berapa? Wah, pokoknya lebih rendah lagi pokoknya ya. Jadi estimasinya kurang dari 10% populasi. Jadi dari populasi dunia Islam itu yang sarjana itu kurang dari 10%. Ya, itu masalahnya seperti itu. Nah, sehingga di dunia Islam itu rata-rata pemerintah itu hanya berperan itu maksimum 20% dalam aktivitas ekonomi ya. Selebihnya itu swasta. Kenapa swasta? Karena pemerintahnya sendiri nggak pede, nggak punya duit, ya, nggak punya teknologi, nggak punya SDM, ya. Ya swasta yang masuk. Swastanya gandeng asing. Swastanya kalau sendirian juga nggak sanggup, ya kan swasta nasional yang gandeng asing. Ya. Ada yang negara-negara yang pernah di atas 40%, tapi itu negara dalam penjajahan, dalam pendudukan. Misalnya Amerika. Jadi Amerika itu pernah anggarannya ke pemerintahnya itu berperan 40% dalam ekonomi. Artinya apa? Artinya pemerintahnya itu mensuplai 40% uang yang beredar di pasaran, ya, uang beredar di masyarakat. Kenapa? Ya pemerintahnya negara nggak jalan perang kan? Ya, kalau negara perang itu ekonomi nggak muter, maka sektor formal nggak ada. Ya ada sektor informal. Kalau sektor formal nggak ada, pajak nggak masuk, nggak jalan, pajak nggak jalan. Pemerintah dapat duit dari mana? Nah, Amerika karena dia ya agendanya menjajah ya dia duitnya ngambil dari Amerika. Sementara itu ya, toh nanti balik lagi mikirnya begitu kan? Ya, meskipun ternyata gagal juga ya. Tapi kan itu nggak penting bagi Amerika. Yang penting industri senjatanya hidup, industri perang ya, industri perang senjata hidup, industri yang konstruksi hidup gitu kan ya. Nah jadi kondisinya seperti itu ya. Kalau kita lihat yang lain-lainnya. Lihat yang sumber daya yang lain ya sangat beraneka ragam lah itu dan angkanya macam-macamnya. Tapi kalau yang gede-gede tadi itu yang menentukan sebenarnya ya. Kayak baca. Kita kalau bicara yang lain-lain kecil banyak, tapi kan tadi angka cadangannya berapa itu penting ya. Negara yang sekarang produksinya besar tapi cadangannya sudah tipis tuh nggak sustain ya. Ada negara di Samudra Pasifik ya di Nauru ya, negara Nauru. Pernah dengar nggak negara Nauru? Nggak pernah dengar. Negara Nauru itu dulu kaya raya karena ada tambang fosfat ya. Fosfat itu tambangnya itu apa sebenarnya? Tambang fosfat itu dari kotoran burung ya. Selama puluhan ribu tahun atau mungkin ratusan ribu tahun. Nah, ketika Nauru didatangi orang ya, semula orang-orang itu nggak tahu sumber daya fosfat kan ya. Mereka hidupnya biasa bertani, nelayan, miskin lah gitu. Kemudian orang barat datang menemukan, ini bagus, fosfat itu bisa untuk pupuk, gitu kan, wah diekspor, gitu kan, diekspor. Setelah sekian tahun kaya raya, akhirnya habis, sudah nggak ada lagi sekarang, nggak ada lagi fosfat. Kalau untuk ada lagi itu ya nunggu ribuan tahun lagi supaya burung-burung yang buang hajat di situ tuh ngumpul lagi, gitu. Tapi kan kita kan nggak pingin seperti itu kan ya. Nah ya udah ya sekarang miskin lagi ya, sungguh miskin ya. Seperti itu. Ya sekarang kalau secara pengelolaan sumber daya alam mungkin nanti disampaikan Bang Indra ya, secara singkat saja ya. Jadi dalam sumber daya itu Rasulullah bersabda al muslimuna syuraka'u fi salatin fil kala wal ma wan nar ya. Jadi kaum muslim itu berserikat dalam 3 perkara yaitu padang rumput, air dan api ya. Nah ini hubungannya apa ya antara sumber daya alam, oligarki dan konsumsi. Jadi kan air itu ya tadi kalau di ayatnya sih di hadisnya itu kalak dulu ya. Kalak itu sumber daya hayati ya.
Ini kalau di Jazirah Arab itu dulu padang rumput. Kalau kita kan nggak semua padang rumput, kan punya hutan ya. Hutan itu kala ya, masuk dalam pengertian kala. Kalau ma itu jelas ya, ma itu air ya. Negara kayak apapun hebatnya, kalau airnya mati, habis, pasti pindah semua orangnya. Nggak bisa lah orang tinggal di suatu daerah tanpa air. Ya, kalau ada air laut bisa disuling ya, difiltrasi pakai teknologi sekarang ya. Tapi kalau itu pun jauh ya, nggak ada yang mengerjakan itu ya. Tinggal di tengah gurun Gobi gitu kan, jauh banget dari mana-mana, itu nggak ada laut juga jauh, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada orang mau tinggal di gurun Gobi ya. Di tengah padang Sahara itu. Nah, kalau di tepi lautnya ya, kayak di Jeddah ya, di Tripoli, di Libya itu ambil air di laut gampang ya, ambil laut disuling selesai gitu kan. Tapi kalau di tengah gurun Sahara, waduh, mahal banget bawa ke sana gitu kan, nggak ada air gitu. Nah sama api, kalau api itu sumber energi ya. Nanti ada lagi hadis yang lain ya, kaitannya dengan tambang ya, Rasul pernah ngasih tambang garam waktu itu, terus ditarik lagi ketika tahu tambang itu sangat besar ya, itu nggak boleh dimiliki pribadi ya. Air itu kalau kayak di Bogor bukan milik umum ya, karena setiap orang ngebor sumur pasti keluar air ya. Tapi kalau daerah tertentu itu ya airnya jarang, satu desa itu cuma ada satu sumur. Nah, itu sumur itu nggak boleh milik pribadi, harus milik umum. Nah, itu cerita seperti itu ya. Nah, bagaimana hubungan SDA ini dengan oligarki dan kekuasaan? Jadi hubungan ini erat ya, diistilahkan dengan korporatokrasi. Ini ada bukunya nih ya, The New Confession of an Economic Hitman ya. Jadi ini menurut John Perkins, dia tuh mantan agennya Amerika ya. Agen Amerika tuh macam-macam, tidak harus CIA ya. Ada banyak lah jenisnya, dia agen ekonomi dia. Ya, dia menceritakan di dalamnya itu ya, bagaimana Amerika itu menguasai banyak negara dengan cara-cara yang halus sekali, ya, soft power ya, gitu kan ya. Nah, jadi korporasi-korporasi besar ya. Di Amerika itu ya berkuasa sebenarnya oligarki, ya, bukan demokrasi. Karena demokrasi itu hanya bisa milih calon yang sudah diasisi sama oligarki, ya kan? Calon dari Partai Demokrat dan Partai Republik. Nanti juga di konvensi Partai Demokrat sendiri itu juga ada oligarkinya juga, gitu loh. Jadi semua oligarki. Nah, itu mereka bisa mendikte, bahkan membeli kebijakan pemerintah untuk tujuan ambisi bisnisnya ya. Nah, kadang juga ada unsur militer. Kalau di negara berkembang, termasuk di negeri Muslim itu militer yang main ya. Militer jadi oligarkinya juga. Ini menurut Bradley Simpson ya, Economist with Guns ya. Amerika Serikat, CIA, dan munculnya pembangkangan otoriter rezim Orde Baru. Nah, ini pembangunan otoriter. Jadi dia cerita ini kan, dokumen CIA ini. Ya, Bradley Simpson ini luar biasa bahasa Indonesia nih ya. Oke. Nah, jadinya karena ada itu maka banyak pertimbangan pada saat membuka lahan tambang ya, baik untuk batu bara, terutama batu bara ya, dan teman-teman itu ugal-ugalan, konversi lahannya ugal-ugalan ya. Jadi konversi lahan itu ada yang sifatnya eksternal ya, ada yang sifatnya internal, dan ada yang sifatnya regulasi ya. Kebijakan. Kalau eksternal itu memang ya penduduk bertambah ya pasti ada lahan yang dikonversi kan untuk pemukiman, untuk industri, untuk sekolah, untuk jalan dan sebagainya kan. Kalau internal itu ya si petani itu sendiri ya, petani punya sawah ya karena dia mau anaknya mau sekolah, dan sawahnya dijual lah, sebagian jual gitu kan. Jual jadi apa? Jadi rumah, habis itu konversi ya. Nah, karena kebijakan yang parah itu kebijakan ini kan, karena kalau kebijakan itu sifatnya sistemik dan masif ya, masif. Satu hamparan yang besar ribuan hektar tiba-tiba dari hutan jadi kebun sawit, itu kebijakan ya. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Ya, nanti di Penajam gitu, jadi IKN ya, ibu kota negara itu luar biasa tuh hutan yang nanti akan digunduli jadi calon lahan ibu kota negara ya. Ya. Nah, jadi kalau Islam bagaimana ya untuk sumber daya lahan ini ya, tadi sudah yang pertambangan ya, itu kalau lahan ya itu ada kepemilikan, ada produktivitas ya. Jadi ada alam milkiah dan alam intas. Nah, dalam masalah ini keduanya saling berkait, tidak boleh dipisah ya. Jadi kalau orang punya tanah tapi ditelantarkan ya, itu Islam membolehkan negara mengambil paksa tanah itu ya. Kalau ditelantarkan 3 tahun berturut-turut, lalu diberikan pada yang mampu mengelola. Jadi jangan dipakai spekulasi lah. Oh, sekarang banyak banget tuh lahan spekulasi itu ya, di Jabodetabek terutama itu, masya Allah banyak banget ya. Lalu lama nggak produktif, tapi ya nggak diapa-apain ya. Ya itu kan.
Nah, dalam kitab Abdurrahman Al-Malik itu sudah disebut ya bahwa tanah itu dapat dimiliki individu dengan 6 cara ya. Ada cara-cara untuk seperti yang lain jual beli waris hibah ya, ini berlaku untuk semua barang ya, semua barang. Tapi ada yang khusus pertanahan. Itu yang pertama saya Ihya Ulmawat ya. Itu kayak gini nih ya. Ini di luar negeri nih, ada tanah mati gini nggak menghasilkan. Ada orang datang dia hidupkan ini semua. Oh, tanami, sabar lah. Setelah 18 tahun ya jadi subur ini seperti ini dalam Islam dan jadi milik kamu. Siapapun yang bisa menghidupkan tanah mati dia berhak memilikinya. Nah, gitu. Tapi itu harus dihidupkan ya, tidak dibiarkan biasa aja. Karena ada tahjir tuh kalau tanah itu dihidupkan ya, beri batas ya, batas dikelola. Tapi kalau nanti nggak dikelola, nggak produktif, tarik oleh negara. Ya. Sama ikto itu pemberian negara itu nggak pernah transmigrasi itu kan. Ya. Nah, tapi ya tadi ya. Nah kalau transmigrasi itu tetap semua ini kan, semua transmigrasi ini semua harus diadministrasikan, ada surat-suratnya. Transmigrasi itu sayang sekali banyak transmigran itu nggak dikasih surat-surat ya sama pemerintah. Setelah di sana 30 tahun ya mereka kesana dari zaman Pak Harto dulu, zaman Orde Baru, tiba-tiba datang orang sekarang bawa surat dari pemerintah juga, dari pemerintah sekarang ya. Oh ini lahan untuk kami nih HGU, hak guna usaha. Waduh, diusir tuh transmigrannya, kasihan. Itu kejadian ribuan tempat kayak gitu ya. Ya jadi sayang sekali seperti itu ya. Jadi ini kalau pertaniannya harus intensif dan ekstensif ya, tapi teknologi lah itu ya. Nah itu tadi dari segi ini. Dari segi energi itu dunia ini memang konsumsinya nggak rata ini ya. Konsumsi di Indonesia itu hanya kira-kira 1/16-nya di Amerika. Jadi ini karena sangat kapitalis liberal ya, turbo kapitalis ya, boros itu saat hidupnya boros sekali, boros ya. Kita ada yang hemat ini, kita di negeri-negeri Muslim ini pada hemat ya. Hematnya sebagian karena terpaksa ya, karena memang nggak ada. Tapi kan kita bisa hidup juga, bisa bahagia juga. Nah ini kita harus lakukan ya. Islam itu harus merangkul seluruh alam dengan 2 cara. Pertama membagikan sumber daya dengan benar dan adil ya, benar dan adil. Dan kedua itu juga mendidik manusia supaya berkonsumsi dengan Islami juga ya, supaya tidak boros. Kalau borosnya kayak Amerika, kayak Kanada, kayak Australia itu dunia ini cepat bubar ya, cepat bubar. Saudi juga itu boros sekali ya, cepat bubar dunia ini ya. Ya. Nah, maka benarlah firman Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan pada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Ya, jadi penggunaan sumber daya ini ya, baik global maupun lokal, itu akan paling optimal dan berkelanjutan bila kehidupan ini diatur dengan sistem Islam. Nah, itulah saudara sekalian, saya kembali waktu kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Fahmi. Nah, sangat komprehensif sekali penjelasannya. Nah, jadi ternyata setelah mendengar dari penjelasan Prof tadi, potensi sumber daya di dunia Islam itu sangat besar sekali. Nah, bahkan kalau negara anggota OKI tadi, yang 57 negara tadi, nah dibandingkan dengan Amerika, Eropa, Tiongkok, nah itu masih lebih besar negara-negara di bawah OKI tadi ya. Nah, dengan potensi sumber luasnya daya, itu. Luasnya. Nah, tapi bukan sumber dayanya, lu saya nggak bilang. Iya, luasnya betul. Cuma sumber dayanya masih memprihatinkan, Bro. Nah, kita nggak bisa menghitung total karena tidak apple to apple ya membandingkannya gitu ya. Oke. Nggak bisa membandingkan segitu aja, nggak bisa. Baik. Nah, saya akan menyapa narasumber yang kedua yaitu Ustadz Indra. Nah, assalamualaikum Ustadz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Nah, ini pemirsa juga ingin mendengar penjelasan dan pemaparan dari Ustadz Indra nih. Nah, jadi Ustadz Indra menulis tentang pengelolaan tambang sesuai syariah. Nah sebenarnya menurut apa yang Ustadz Indra
amati dan juga telaah tentang pengelolaan tambang di dunia secara global maupun di Indonesia. Nah, itu seperti apa gitu faktanya. Nah, sehingga potensi tambang yang sebagian besar itu seakan-akan tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat gitu. Ada apa sebenarnya? Nah, begitulah kira-kira intinya. Nah, silakan Ustadz Indra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, untuk penjelasan mengenai potensi tambang gitu ya, dengan dengan luar biasanya melimpah ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Fahmi Amhar, itu kita menjadi bertanya-tanya, wajar gitu ya. Jadi ketika moderator bertanya, kenapa sih dengan potensi sebesar itu tampak potensinya tuh nggak kelihatan gitu ya bagi negeri-negeri kaum muslimin. Ini memang kalau yang saya amati ya, kalau saya memang dari FE, orang Fakultas Ekonomi mungkin ya, kami melihatnya gini, bahwa dalam pengelolaan aspek tambang itu ketika kita orang-orang ekonomi, kita kebanyakan itu tidak melihat ada perbedaan antara pengelolaan berdasarkan ilmu gitu ya, secara teknik untuk pengelolaan tambang, dan itu kalau dikaitkan dengan ekonomi maka kita bicara tentang efisiensi, jadi efisiensi pengelolaan gitu ya. Tapi yang kedua ini yang hampir tidak pernah diajarkan di Fakultas Ekonomi, ya mungkin hampir di seluruh negeri gitu ya, apalagi di negeri-negeri kaum muslimin, itu juga masih menjadi hal yang tabu. Apa itu? Yaitu adalah pengelolaan tambang. Ketika kita bicara aspek ekonomi, itu adalah terkait dengan pandangan hidup gitu. Jadi bahwa ketika kita membicarakan ekonomi, terutama dengan potensi ekonomi yang berbasis sumber daya, itu ada yang kita bicara secara teknis ya, dalam efisiensi ekonomi, dan yang kedua itu adalah dalam perspektif pandangan hidup gitu. Jadi apa itu dalam perspektif pandangan hidup? Nah, seperti tadi gitu. Jadi ketika ada potensi sumber daya alam yang besar tadi, kenapa tidak kelihatan gitu potensinya? Kenapa? Karena yang itu tadi, bahwa kita tidak sadar bahwa pengelolaan ini tuh ada itunya, kalau kita buku manual gitu ya, kalau lihat mobil, lihat motor itu ada buku manualnya. Nah, kita tuh nggak baca buku manual itu untuk pengelolaan tambang gitu. Jadi kebanyakan yang kita yang masih kita baca itu ya, buku manualnya gitu dalam perspektif Islam itu adalah tentang misalkan dalam pengelolaan zakat, ya, pengelolaan wakaf, ataupun dalam kajian yang Islamic Economics gitu yang sekarang banyak berkembang itu adalah tentang banking ataupun insurance gitu ya, dan lain-lain gitu. Yang artinya itu tuh tidak menyentuh aspek pengelolaan sumber daya alam. Kenapa? Karena itu tadi, karena kita bisa jadi gitu, ada dua kemungkinan kalau yang saya amati gitu ya sebagai akademisi. Yang pertama itu kita memang kita tidak tahu gitu bahwa ada kajian-kajian seperti itu gitu dari perspektif Islam, dan yang kedua itu bisa jadi kita dibuat tidak tahu gitu. Misalkan gitu ya, kita ketika masuk FE itu saya masih ingat dulu ketika mata kuliah itu fiskal ya, jadi tentang fiskal kita ditantang gitu ya. Waktu itu saya pernah dapat dosen yang nantang bahwa gimana caranya nih sebuah negara survive gitu ya, pendapatan negara itu tanpa adanya pajak. Itu Pak Moderator, saya dulu bingung gitu. Saya nyari kalau tanpa pajak dari mana lagi gitu pembiayaannya. Makanya kan sekarang juga gitu kan, kalau nggak bayar pajak tuh ngerasa kayaknya dosa banget gitu. Karena itu tadi dianggap masyarakat itu berdosa, jadi masyarakat itu tidak memberikan kontribusi terhadap negara gitu. Padahal dalam Islam yang dihisab itu nanti bukan rakyatnya gitu. Jadi ketika dihisab gitu, tapi adalah pemimpinnya. Ya artinya apa? Si fungsi negaranya justru nanti yang akan disebut fungsi negaranya. Maka dari itu ketika untuk keperluan umum itu justru ditarik dari masyarakat, sementara milik masyarakat itu tidak diserahkan kepada masyarakat seperti barang tambang tadi gitu kan. Jadi makanya ada miss gitu. Jadi kalau orang-orang akuntansi, ya mungkin saya bukan orang akuntansi, tapi kalau saya sering dengar gitu teman-teman akuntansi bilang nggak balance gitu. Jadi ketika input gitu, input kok segini, ternyata kok output nggak kepake, itu artinya apa? Jadi ada mismatch gitu. Jadi ada missing link gitu. Jadi missing linknya apa? Itu jadi karena memang rata-rata gitu kita nggak tahu bahwa ternyata
pengelolaan tambang yang luar biasa potensinya yang disebutkan oleh Prof. Fahmi itu tadi dengan datanya yang kaya ya Masya Allah, itu kita enggak ngeh bahwa ternyata itu tuh kalau dikelola dengan sesuai dengan hukum Islam, dikelola dengan syariat yang Allah turunkan, maka itu akan menjadikan itu tadi di ayat penutup yang Prof. Fahmi Amhar sebutkan tadi bahwa apa? Akan ada keberkahan. Jadi kalau itu dikaji secara akademis, Masya Allah, ayat-ayat Quran itu kalau kita kaji secara akademis ya, apalagi para ekonom gitu ya, kalau kita mulai mikir, ngelihat perspektif Islam gitu, dalam mengelola hal itu, maka Masya Allah gitu, potensinya luar biasa gitu. Kalau saya menulis, ini saya boleh share screen dulu sebentar ya. Udah kelihatan ya Pak Moderator ya? Iya, sudah. Jadi saya tahun 2020, ini 2021 sorry, tapi nulisnya memang dari 2020, cuman baru terbit 2021. Saya menulis tentang transition to a true currency, impact of COVID-19 on the world currency system. Jadi paper ini adalah pemikiran saya ya dengan Dr. Juliana, beliau juga salah satu senior saya, jadi pakar ekonomi Islam. Ketika kita mengkaji bahwa mata uang sekarang tuh nggak beres gitu kan, kita ngelihat ini tuh nggak beres gitu, jadi mesti harus diganti, terutama di negeri-negeri Muslim gitu. Maka kita orientasi kajian ekonomi historik ya, jadi ekonomi historik kita tuh ketika sejarah ekonomi kita ngelihat bahwa oh ada potensi dinar dirham yang sebenarnya bisa kita kembaliin. Nah ketika kita membuat kajian gitu dengan Dr. Julian, kita melihat bahwa sumber daya alam di negeri-negeri kaum muslimin ini sebenarnya bisa dijadiin satu alat untuk punya bargaining position. Di mana negeri-negeri barat yang tadi kita lihat gitu ya, Amerika, Kanada, Rusia, Australia, itu tuh sangat bertumpu kepada namanya energi. Mereka tuh adalah negara-negara boros dalam penggunaan energi. Contoh kayak Rusia misalkan gitu ya, ketika musim dingin di Rusia itu kan bisa sampai minus 40 gitu ya, minus 40 derajat Celcius. Artinya penggunaan energi mereka itu tuh sangat tergantungan, dan energi terbanyak yang mereka dapatkan itu memang dari negeri-negeri kaum muslimin gitu. Jadi sedangkan bahwa emas itu ya, cadangan logam mulia itu kebanyakan ada di bank-bank sentral negara-negara tadi gitu. Kalau kita bisa bisa kelola dengan benar gitu ya, kita bisa punya mindset strategik ya, untuk ke arah situ, maka kita bisa jadi untuk bargaining position itu adalah untuk tukar. Gitu. Jadi kalau negara-negara besar butuh minyak gitu ya, butuh energi dari negeri-negeri kaum muslimin, mereka cuma boleh bayar pakai emas gitu. Yang terjadi sekarang kan apa? Kita dibayar pakai dolar gitu. Kita minyak itu kan misalkan gitu ya, kita ngasih ke mereka minyak. Minyak itu kan dibuat, maksudnya ya proses sampai jadi minyak bumi itu kan lama itu. Enggak sebentar gitu. Sedangkan mereka cetak dolar kan tinggal ngeprint gitu. Keluar gitu kan dolar kayak gitu, itu terus ditukar sama barang kita yang itu tuh harus nunggu lama dulu gitu kan, berjuta-juta tahun katanya. Kalau saya bukan orang itu ya, saya nggak tahu tentang sains berapa tahun ya gitu, tapi yang jelas lebih lama dari bikin dolar gitu ya, jadi dari bikin minyak. Nah sementara ini ditukar kan nggak apple to apple. Artinya apa? Jadi ketika kita disediain cuma dalam bentuk dolar, sedangkan kita ngasih dalam bentuk minyak, maka untuk ekonomi ya, untuk kami orang ekonom melihatnya kita tuh rugi sebenarnya gitu. Jadi rugi jauh gitu, sesuatu yang sangat berharga yang itu tuh bikinnya lama terus ditukar sama barang jadi yang gitu aja, itu kan artinya kita rugi ya. Nah, kenapa bisa rugi? Karena itu tadi kita tidak melek itu ya, yang namanya bahwa tentang ekonomi, terus kaitan dengan ekonomi politik, nanti itu adalah ada terkait dengan sistem hidup. Nah, ketika kita tidak terkait dengan sistem hidup, maka itu tadi banyak potensi yang akan hilang. Karena kita nggak tahu gitu bahwa ternyata itu tuh ada aturannya menurut Allah gitu untuk keberkahan manusia gitu. Jadi karena kita enggak ngeh, maka artinya itu, maka yang terjadi kayak tadi gitu ya, oligarki politik gitu ya, untuk penguasaan barang-barang tambang. Kalau yang saya tulis di sini tuh tentang ini ya, jadi ada sosiolog Perancis, jadi Henri Lefebvre, dalam teorinya itu adalah itu teori produksi ruang gitu. Jadi itu adalah salah satu teori yang menurut Henri Lefebvre itu bahwa itu adalah teori yang bisa memperpanjang napas kapitalisme. Jadi kalau misalkan Karl Marx gitu ya, ketika memprediksi, ketika nulis Das Kapital atau teori itu ya, manifest Partai Komunis itu, ketika memprediksi bahwa sebenarnya sistem kapitalisme itu hancur nggak lama lagi kalau lihat cara produksi mereka kayak gini.
Ketika sistem kapitalis mendeskripsikan masalah itu adalah ada di scarcity, maka politik ekonominya itu adalah untuk produksi sebanyak mungkin. Nah, ketika produksi itu artinya mereka membutuhkan ruang-ruang baru. Nah, ruang-ruang baru inilah yang dijadikan untuk explore itu tadi, untuk penjajahan gitu ya. Kalau kita lihat di mazhab Cambridge itu ketika Alfred Marshall abad 18 akhir, ketika menghasilkan namanya itu ya, jadi neo-imperialism gitu. Jadi penjajahan itu nggak perlu dengan serdadu tentara, dengan militer gitu, tapi penjajahan itu bisa dengan ekonomi. Nah, salah satunya adalah dengan jebakan utang. Kita tahu bahwa jebakan utang itu salah satu juga yang paling ya, yang paling banyak menghilangkan gitu sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita tuh misalkan kalau kita minta talangan IMF dan lain-lain, maka IMF itu minta gantinya tuh dalam bentuk itu tadi gitu. Jadi dalam bentuk minyak-minyak bumi, tambang-tambang berharga kita itu untuk ditukar untuk sebagai dana talang daripada utang. Maka dari itu yang saya soroti itu sebenarnya ketika menulis makalah gitu, makalah untuk di Al-Wa'i terkait dengan pengelolaan tambang itu, maka yang paling saya awal soroti itu adalah ada kesalahan pola pikir gitu. Jadi kesalahan pola pikir kebanyakan gitu ya, kebanyakan kaum muslimin terutama yang mereka punya punya authority gitu ya, dan punya kekuasaan untuk membuat policy untuk pengelolaan tambang. Seperti itu mungkin Pak Moderator untuk diskusi awal. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Indra. Nah, jadi kesalahan pola pikir atau mindset para penguasa atau pengelola negara sebagai yang memiliki otoritas untuk mengelola tambang gitu kan, itu melakukan kesalahan dalam tata kelola. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ternyata tambang itu dikelola dengan sistem yang tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan syariah. Nah, di sini Ustadz Indra menawarkan sistem pengelolaan tambang secara syariah. Nah, bisa dijelaskan bagaimana itu teknisnya atau bagaimana caranya atau metodenya seperti apa, Ustadz? Silakan, Ustadz. Jadi misalkan gitu ya, kalau yang saya pernah buat kajian tuh misalkan dalam kasus Indonesia mungkin ya gitu ya. Dalam kasus Indonesia tuh yang paling pertama gitu, kalau misalkan ingin mengganti itu semua adalah dipatenkan itu terkait, maksudnya dikasih rambu-rambu tegas gitu ya untuk kepemilikan gitu. Walaupun kita sebenarnya punya itu ya punya undang-undang dasar itu yang pasal 33 ya kalau nggak salah itu. Dalam pasal 33 itu dijelaskan bahwa sumber-sumber yang keluar dari bumi itu adalah untuk kemakmuran masyarakat gitu. Tapi yang terjadi bahwa ketika produk-produk turunannya gitu ya, terutama pasca era reformasi gitu ya, kayak undang-undang migas dan lain-lain itu kan justru diliberalisasi. Maksudnya tuh boleh gitu ya, boleh dikelola, bahkan boleh dimiliki gitu. Jadi oleh pribadi, terutama pribadi individu asing gitu ya, dan itu yang menjadi salah satu salah satu kesalahan fatal gitu, kesalahan fatal dalam pengelolaan tambang sesuai dengan yang seharusnya gitu ya, sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi kalau teknisnya menurut saya adalah tegas bahwa harus ada institusi politik ya. Jadi harus ada institusi politik yang memang mau menerapkan ini gitu. Jadi ketika kita bicara sistem, karena ini kan ada terkait dengan pandangan hidup ya, maka kita bicara ketika berkaitan dengan pandangan hidup, maka ini adalah terkait dengan sistem. Nah, ketika terkait dengan sistem itu, masalahnya adalah itu tadi, poin utamanya adalah ada nggak penguasa atau misalkan nih yang dia tuh punya public policy yang dia mampu menerapkannya atau enggak. Kayak kalau dalam Islam kan dijelaskan oleh Prof. Fahmi Amhar tadi, dijelaskan bahwa memang terkait dengan al-milkiyah, jadi tentang konsep kepemilikan itu memang dibagi tiga. Jadi ada al-milkiyatul fardiyah, itu jadi kepemilikan individu, kayak misalkan kepemilikan individu tanah seperti tadi yang disebutkan oleh Prof. Fahmi Amhar itu bisa dimiliki oleh individu. Terus barang-barang barang-barang produksi yang dia itu tidak menyangkut dengan kepentingan itu kepemilikan umum gitu. Nah, beda lagi tentang al-milkiyatul ammah. Nah, kalau kepemilikan umum ini nggak boleh gitu. Jadi maka ada sanksinya. Kalau misalkan ada pelanggaran, misalkan ada terkait tambang-tambang kita tuh yang di Indonesia
yang diserahin bahkan bukan diserahin gitu ya, itu didapetin dengan sangat murah bahkan gratis gitu ya bagi beberapa konglomerat gitu ya untuk memperluas usaha mereka itu sangat dimudahkan didapatkan. Nah justru itu adalah harusnya dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Nah tapi kalau dalam kita itu tidak dianggap pelanggaran, maka dari itu ketika saya tulis dalam makalah yang saya tulis di Alwa itu terkait dengan sistem demokrasi sebagai alat para oligarki untuk penguasaan tambang. Gitu. Jadi yang saya highlight itu di sini ada dari ini James Tully ya, seorang filsuf Kanada dan juga profesor hukum tata negara dari University of Victoria. Bahkan menulisnya tuh dengan bukunya tuh Modern Constitutional Democracy and Imperialism gitu. Jadi kebayang gitu kan judulnya aja adalah demokrasi modern dan penjajahan. Jadi demokrasi itu menurut Profesor James Tully itu justru digunakan oleh para oligarki, terutama mereka yang oligarki yang bersekongkol itu dengan pemilik modal untuk menguasai tambang-tambang milik masyarakat umum. Gitu. Jadi di apa tadi contohnya seperti yang Prof. Fahmi Amhar tadi sebutkan ketika di Amerika itu yang berkuasa oligarki, maka yang dipilih oleh masyarakat itu adalah orang-orang yang sudah direstui atau memang sudah ditentukan oleh oligarki bahwa mereka akan mensupport kepentingan para oligarki. Nah maka dari itu untuk sistemnya gitu ya, sistem ketika ingin dikelola sesuai dengan tambang syariah memang harus ada perubahan total terlebih dahulu. Gitu. Jadi perubahan total bagi si itunya si pemegang public policy-nya gitu. Jadi si pemegang public policy-nya itu memang harus terikat dulu. Nah, dia punya kesadaran gitu ya. Jadi, kesadaran bahwa apa yang dia putuskan, apa yang ingin dia keluarkan untuk masyarakat banyak itu adalah memang hasil dari ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hasil keinginan dia ketika dihisab di yaumul akhir nanti ketika di hari perhitungan itu dia dihitung sebagai penguasa gitu ya, sebagai pengambil kebijakan untuk public policy yang memberikan hak-hak masyarakat, yang dia menunaikan hak-haknya masyarakat untuk diri ayah, untuk diurus oleh dia gitu, seperti itu gitu. Jadi memang harus ada perubahan total gitu. Jadi dari si pemilik si pembuat kebijakannya itu bahwa dia akan melahirkan public policy yang hanya bersandar pada hukum syara, dan yang kedua adalah memang orang-orang yang berintegritas. Contoh tadi Prof. Fahmi Amhar menyebutkan bahwa belum ada pengelolaan data yang komplit. Terus dalam hal teknologi gitu, penggunaan teknologi pun kita masih cukup jauh ya gitu. Jadi untuk dibandingkan dengan beberapa negara-negara besar ya, terutama negara-negara penjajah ya, yang saat ini menjajah negeri-negeri dunia ketiga, mereka punya teknologi yang jauh lebih advance untuk mengelola hal ini. Itu. Tapi untuk hal teknologi itu tidak terlalu ini ya, maksudnya itu sambil jalan gitu. Jadi sambil jalan, tapi yang paling terpenting itu adalah kesadaran dari pemegang public policy-nya dulu. Bahwa mereka tuh sadar bahwa mereka menjabat, mereka berkuasa itu adalah bukan untuk kenikmatan dunia, tapi itu adalah amanah mereka yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, dan mereka mau menerapkan itu tadi, bahwa kepemilikan umum seperti barang tambang ini hukumnya haram untuk diserahkan kepada individu, apalagi individu asing gitu. Jadi mereka para konglomerat yang mereka serahkan. Jadi kalau misalkan dalam The Wealth of Nation-nya Adam Smith itu saya kalau baca itu agak nangis juga gitu. Jadi maksudnya nangis gimana? Jadi Adam Smith itu nulis ya dia tuh orangnya dingin gitu. Dia tuh orangnya nggak peka gitu ya. Jadi nulis kalau misalkan ada 500 orang di sekitar satu orang super kaya itu menurut Adam Smith itu biasa aja gitu. Ya udah memang hukum alamnya kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa, dan itulah yang menurut saya makanya gitu ya, ketika para kapitalis itu mereka tidak segan-segan untuk merampas hak-hak orang banyak karena itu tadi, bahwa mereka memang ditanamkan sejak mindset awalnya tuh mereka nggak pernah kepikiran gitu gimana mikirin orang lain gitu, enggak, tapi mikirin dirinya sendiri. Makanya dalam itu ya pandangan yang mendasar dalam sistem kapitalisme itu adalah tentang utilitarianism gitu. Jadi bahwa untuk self interest ya, jadi mereka tuh ngejar kebahagiaan untuk diri sendiri, itu fokus utama mereka. Dan itu pun disahkan oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nation gitu. Jadi kayak misalkan kalau contohnya Adam Smith itu tukang daging gitu. Jadi bahwa tukang daging jualan daging itu bukan karena kebaikan tukang daging gitu.
untuk nyediain daging biar orang-orang bisa makan, bukan. Tapi apa dorongannya itu apa? Dorongannya itu biar tukang daging itu bisa dapat materi gitu untuk keserakahan tukang daging kan sebenarnya gitu. Biar tukang dagingnya banyak uang gitu, banyak materi karena berjualan daging, dan itu tuh memang dijadiin salah satu spirit dasar. Nah, maka dari itu ketika Henry Levert mengatakan bahwa teori ruang produksi, bahwa kapitalis itu tidak akan pernah berhenti gitu. Jadi dalam satu ruang ketika mereka sudah habis, misalkan gitu ya, dalam tanda kutip habis daya jelajah mereka, daya hisap mereka dalam satu daerah, mereka akan memperluas sampai ke negara-negara dunia ketiga. Maka dari itu di negara-negara kaum muslim yang mereka pegang data bahwa banyak terdapat sumber daya mineral gitu ya, terutama tambang-tambang, minyak, ya, gas, baja itu, ketika banyak hal seperti itu mereka melakukan yang namanya eksplorasi, dan eksplorasinya itu dengan oligarki itu tadi. Mereka menyimpan agen-agen, bahwa mereka menyiapkan gitu ya, menyiapkan penguasa-penguasa di negara-negara tersebut yang akan support mereka untuk pengelolaan gitu, bahkan sampai kepemilikan sumber-sumber daya itu untuk mereka itu. Jadi intinya adalah ketika ingin menerapkan, yang poin paling utamanya gitu. Jadi dari beberapa banyak poin itu paling utama yang paling saya tekankan adalah mau atau tidaknya gitu. Jadi dari pemegang pemegang kekuasaan untuk public policy-nya seperti itu. Moderator, wallahu alam bisawab. Oh, mungkin terlempar Pak moderatornya ke ini. Suaranya Oke. Oh, suara. Kalau suara saya jelas. Suara Bang Indra jelas. Ya. Oh iya. Moderatornya hilang. Oh iya. Hujan besar juga mungkin ya, Prof. Iya, di Banda Aceh. Hujan juga kan. tes cek. Halo, dengar suara saya, Ustadz? Ada Pak Iya, moderator. iya. Baik, nah ya sedikit ada gangguan nih, hujan deras nih. Wah, sama. Baik. Rata hujan. Ya. Ya tadi Ustadz Indra sudah menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan tambang yang salah dari para pengelola negara sebagai yang punya otoritas. Nah juga solusinya menurut Islam itu seperti apa? Nah tadi ada ya harus dikelola sesuai dengan syarak gitu ya. Kemudian juga kapasitas dari pengelola atau penguasa yang kompeten seperti itu. Nah juga ada teknologi tadi ya. Nah ada juga terkait dengan kepemilikan tadi ya. Nah, jadi harus ada pemisahan kepemilikan, tidak boleh overlap seperti itu. Nah, baik, saya ke Prof. Fahmi dulu. Assalamualaikum Prof. Fahmi. Waalaikumsalam. Prof, oke Prof. Oke, nah singkat saja nih Prof. Nah, jadi dari paparan Prof. Fahmi dan juga Ustadz Indra tadi, ada benang merah dan korelasi bahwa pengelolaan sumber daya dan juga termasuk tambang ini akan mensejahterakan rakyat kalau ada perubahan pola pikir atau mindset penguasa yang mengelola sumber daya itu sesuai dengan syarak. Nah, di bawah sebuah institusi politik gitu. Nah, itu maksudnya gimana, Prof? Nah, silakan Prof. Ya, jadi sebenarnya ini ya, ini kan kaitannya dengan satu konsep besar ya. Sebenarnya seperti apa sih hukum syarak itu bisa diterapkan, hukum Islam itu diterapkan. Karena kalau hukum Islam itu diterapkan sebagian bisa enggak. Saya pernah hadir di satu acara buka puasa ya, itu tahun 2004 ya, lama itu 2004. 2006 ya. 15 tahun yang lalu di Bappenas, acara buka puasa di Bappenas. Waktu itu yang mengisi itu Pak Safi Antonio. Pak Safi Antonio kan dikenal sebagai pakar perbankan syariah kan ya, konsultan perbankan syariah di mana-mana. Nah, dia waktu itu memberi ceramah menjelang buka puasa itu mengatakan begini ya. Waktu itu tahun 2006 itu sudah 15 tahun perbankan syariah ya. Perbankan syariah itu kan tahun 2001, 91, tahun 91 mulainya ya.
Bank Muamalat mulai berdiri. Jadi tahun 91 sampai 2006 itu 15 tahun. Ya. Dia mengatakan ini sudah 15 tahun perbankan syariah dan hingga hari itu ya, hingga hari 2006 itu pangsa pasar perbankan syariah itu baru 1,5%. Ya. 1,5% kecil sekali kan? 1,5 dia angkanya berapa triliun gitu kan? Itu perbankan nasional itu total berapa ribu triliun? Nah, itu baru 1,5%. Jadi 15 tahun itu hanya dapat 1,5%. Nah itu kalau 100% berarti 1.000 tahun, ya, ya kan? 1.000 tahun, wah lama banget, ya kan? Betul nggak? 1,5%, 15 tahun 10 kali lipat. Nah, kalau 100% kan 1.000 tahun kalau linear ya. Tapi dia mengatakan begini. Tapi di Indonesia ini seandainya 2 orang saja itu sepakat, maka dalam satu malam bisa lebih dari 50%. Bagaimana caranya? Yaitu kalau Menteri Keuangan dan Menteri BUMN sepakat untuk mengubah 4 bank-bank besar, bank-bank BUMN menjadi bank syariah, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI 46, BRI, dan Bank Tabungan Negara. Karena 4 bank besar itu tuh omsetnya 50% lebih. Ya. Sekarang mungkin 55, mungkin 5%. Selebihnya tuh yang paling gede BCA ya. BCA itu hampir 15% gitu. Terus yang lain kecil banyak sekali yang lain. Nah, kenapa kok 2 menteri itu? Karena aturannya dipegang 2 menteri itu yang kan untuk mengubah 4 bank BUMN ke syariah itu tidak perlu izin DPR. Karena kan BUMN bisnis kan, itu cukup izin atau perintah dari menterinya. Ya. Jadi kalau menteri yang merintah harus jalankan. Kalau nggak jalan, ganti direksinya kan gampang. Kan? Masih pengen direksi nggak ya? Masih pengen jadi komisaris nggak? Kalau mau dukung program ini kan begitu. Kalau saya menterinya ya kan begitu kan ya. Panggil direksinya gitu kan ya, sedikit gitu kan ya. Komisarisnya panggil, tanyain, saudara-saudara masih ingin jadi direksi nggak? Ya? Masih ingin jadi komisaris nggak ya? Enak ya jadi direksi atau komisaris bank itu ya, enak banget ya. Nah, itu komisaris itu setahun bisa 3 miliar ya, setahun pendapatannya setahun ya. Tantiem, dari tantiem itu 3 miliar. Direksi lebih tinggi lagi. Ya. Nah, kalau mereka nggak mau ubah, saya punya gantinya. Silakan Anda mengundurkan diri. Nah, gitu kan. Sadarin gitu, mengundurkan diri, itu selesai ya. Pasti banyak yang mau kok gitu kan. Nah. Itu kalau BUMN siap, nanti tinggal Menteri Keuangan tanda tangan nanti kan ya. Pak Menteri Keuangan mengizinkan beralihnya ini. Kalau sekarang mungkin bukan Menteri Keuangan ya, mungkin OJK ya. Itu konteksnya tahun 2006 belum ada OJK ya. Oke. Itu 50% dapat. Nah, kalau 100% gimana? Kalau 100% kan berarti harus undang-undang perbankannya diganti. Berarti DPR-nya yang ubah dan presiden. Untuk mengubah DPR itu harus mengubah mindset dari kira-kira 3 orang. Kok cuma 3 orang? Iya, 3 orang itu Ketua Umum PDIP, Ketua Umum Gerindra, sama Ketua Umum Golkar. Itu 50% lebih dari DPR itu. Ya. Percaya deh. Hitung sendiri kalau nggak percaya ya. Jadi cukup 3 orang itu, 3 orang di DPR itu, ubahlah mindsetnya. Ya. Mereka sama, mereka akan memaksakan anak buahnya. Ya. Anak buahnya siapa nih yang nggak setuju? Kalau setuju silakan mundur. Pergantian antar waktu. Kan begitu caranya kan ya. Nah, presidennya mau nggak? Nah. Jadi itu tidak terlalu rumit sebenarnya ya. Yang rumit adalah bagaimana mengubah mindsetnya itu kan gitu kan. Ini yang penting ya. Kita kalau nggak berpikir mengubah mindset itu mengubah sebuah sistem itu nggak terbayangkan. Ya. Coba dulu ada negara superpower namanya Uni Soviet. Itu negara komunis. Di sana semuanya komunis. Partainya cuma satu, partai komunis. Radionya cuma satu, radio komunis. TV-nya cuma satu, TV komunis. Korannya cuma satu, koran komunis. Kantor beritanya cuma satu, kantor berita komunis. Cuma semuanya komunis. Ya. Mungkin nggak negara kayak Uni Soviet berubah? Nggak terbayangkan. Gimana? Demo aja nggak boleh, coba. Kritik, ya. Zaman sekarang bikin meme, nggak boleh di sana. Ya. Tangkap itu. Tapi kok akhirnya tahun 91 Uni Soviet bubar. Kok bisa? Karena ada orang yang sangat penting berubah mindsetnya. Orang itu namanya Mikhail Gorbachev. Dan dia adalah pemimpin Partai Komunis Uni Soviet. Kalau pemimpinnya yang berubah, ya berubah negara itu. Ya kan? Gitu, ya.
Nah, jadi kita harus berubah ya, mengubah. Nah, kalau itu berubah, ya, maka tadi contohnya baru undang-undang perbankan. Ya. Jadi kalau presiden ya dan DPR ya, ya sekarang presiden petugas partai sih bisa disuruh gitu kan ya. Cuma yang nyuruh berani apa enggak kan begitu kan ya. Nanti ini akan oke, kita bikin undang-undang omnibus law aja bisa kok ya. Itu undang-undang paling ruwet ya. Undang-undang monster ya. Untuk membaca undang-undang itu kira-kira perlu waktu ya, draftnya saja dan naskah akademisnya itu 3.000 halaman. Dan itu harus dibaca dengan naskah 79 undang-undang yang lain. Ya, itu total itu saya hitung hampir 30.000 halaman kira-kira. Ya, 30.000 halaman undang-undang. Itu aja nggak sampai setahun beres. Gitu, ya kan? Kenapa? Karena ada political will dari pimpinan partai besar ya, terutama 3 partai itu ya, PDIP, Gerindra, Golkar. 3 partai itu oke, yang lain itu ngikut, yang lain itu kan minoritas semua. Ya. PKS mau melawan ya nggak ada gunanya kan, dilibas aja ya. Salahnya sendiri nggak ikut, ada dapat honor lu, bisa ya dia orang yang itu kan nggak hadir walk out gitu kan nggak dapat honor ya, yang dapat honor yang hadir di sidang. Ya. Belum yang honor yang lain-lain yang nggak tercatat itu bisa lebih kaya lagi. Gitu. Nah jadi itu adalah satu kenyataan ya bahwa kita bisa kok merubah yang besar-besar itu ya. Artinya kalau tadi mungkin Menteri Keuangan untuk mengubah undang-undang itu agak mikir-mikir, akan bicara kepada presiden atau kepada ketua partainya ya. Ini kalau nanti kita mengubah undang-undang ini akan ada capital flighting ya. Kalau kita ubah jadi undang-undang perbankan jadi syariah ya, sistem syariah, akan ada banyak orang yang takut ya, takut. Waduh nih kalau seperti ini nggak aman ini ya. Dana pensiun misalnya, dana pensiun itu ratusan triliun ya. Kalau sekarang kan dana pensiun itu aman ya, ada deposito dengan imbal hasil satu tahun itu kata 10% atau 12% lah, biar sebulannya 1% gitu kan. Kalau masukin 200 triliun setiap bulan dapat 2 triliun, wah lumayan itu, lumayan banget gitu kan ya. Anda pernah nggak dapat melihat uang 2 triliun? Ya? Belum pernah ya. Sama saya juga belum pernah ya. Uang 2 triliun itu kalau ditumpuk ya, ditumpuk itu tingginya kira-kira 2 km ya. 2 km. Uang 100 ribuan ditumpuk gitu. Ditumpuk. Karena uang 100 ribuan 1 senti itu 10 juta. Itu saya pernah lihat ya, saya pernah pegang gitu, uang 10 juta. Enggak besar kan? Ya. Saya daftar umroh satu keluarga itu kan 100 juta itu waktu itu kan. Uangnya 10 senti gitu, 100 juta. Ya. Jadi enggak besar, uang 10 juta itu enggak besar. Cuma 10 bendel ya. 10 senti ya. Nah, 100 juta kalau 1 meter itu 1 miliar, ya kan gampang kan? 1 meter 1 miliar, kan 10 sentinya kan 100 juta. Nah kalau 1 kilometer berarti 1.000 miliar, 1 triliun, gitu loh, ya gampang sekali ya. Nah tapi nggak pernah lihat saya uang numpuk 2 kilometer tinggi banget kan, setinggi Gunung Salak itu kan 2 triliun. Ya. Nah cuma kalau ini tiba-tiba ditutup, itu kan banyak orang yang takut, waduh jadi nggak aman nih, dapat nggak 2 triliun nanti kan, jangan-jangan malah nggak dapat apa-apa, maksudnya malah berkurang uangnya kan ya. Nah, karena dia akan capital flight ambil bawa ke luar negeri aja kalau tidak usah depositokan di tempat lain ya, di Hong Kong atau di Taiwan atau di mana gitu kan ya, supaya aman gitu. Nah, itu khawatir tuh orang ya. Ini sebenarnya kayak uang itu nggak semudah tadi mencetak terus enggak ya. Mungkin memang Amerika sudah mencetak, dia dapat hasil tambang kita, Amerika tinggal cetak, tapi uang Amerika tadi kan bisa buat beli mobil, buat beli komputer kan begitu kan, bukan cuma cetak itu. Jadi nggak benar juga bang sudah cetak itu nggak benar, saya nggak setuju itu ya. Bisa buat beli itu ya, buat beli mobil, beli komputer, beli apa saja dari Amerika bisa ya. Oke, nah jadi orang takut seperti itu kan. Cuman berarti harus ada konstelasi lagi. Ya betul, kalau cuma undang-undang perbankan yang diganti, tapi yang lain nggak akan seperti itu. Ya. Kalau begitu apa saja? Ya harus tambahin lagi ada undang-undang anti capital flight. Jadi nggak boleh orang jadi devisa kita jadi nggak boleh bebas, nggak ada rezim bebas devisa. Ya. Mungkin kalau yang kecil-kecil orang mau jalan-jalan itu silahkan beli sampai $10.000 lah boleh lah, 100 juta, 140 juta boleh lah itu buat jalan-jalan pelesiran sepekan lah ya. Orang umroh sepekan masih bisa lah, umroh sekeluarga sepekan lah. Ya. Tapi kalau mau 2 triliun, sorry nggak bisa, nggak bisa. Gitu kan. Nah, itu nggak boleh capital flight. Jadi harus sesuatu yang real, benar real.
Itu bisa mencegah ya. Belum yang lain-lainnya banyak sekali ya. Nah, jadi kalau ngubah itu gimana caranya? Ngubah itu caranya, aduh gimana ya? Undang-undang ini kalau kita ngubah undang-undang perbankan itu juga kita melanggar perjanjian dengan IMF ya. Bukan kita sudah bayar utang. IMF itu enggak soal cuma utang. Jadi kita itu menandatangani traktat pendirian IMF ya. Kita tahun berapa dulu masuk ke IMF, zaman Orde Baru lah kalau nggak salah ya. Terus kita dengan masuk IMF, kita mata uang kita itu jadi convertible ya, bisa ditukar di luar negeri ya. Kalau kita keluar dari IMF, bayangkan itu saudara-saudara kita yang jadi TKI di luar negeri itu nggak bisa nanti menukar ke rupiah ya. Mata uang kita tidak convertible ya. Kita juga nggak bisa beli real, beli dolar, beli apa tuh nggak bisa ya. Tapi persoalan lagi itu gimana nih, Was? Banyak kan? Kalau itu yang diganti apa? Wah, mata uangnya dijual, segala macam banyak sekali. Waduh, pusing ya kalau seperti itu. Kalau gitu berarti undang-undang dasarnya ya diganti. Ya mungkin harus diganti juga. Ya. Kok mungkin? Ngomong dong yang benar. Iya. Itu katanya harga mati. Siapa yang bilang harga mati? Ya. Dulu Bung Karno itu ketika menyetujui ya Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus ya di panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang kemudian berubah menjadi Komite Nasional KN Indonesia Pusat ya KNIP, itu tidak berpikir UUD 45 itu akan harga mati. Silahkan nanti kita bikin pemilu, nanti kita berdebat habis-habisan di lembaga yang didirikan dengan hasil pemilu tadi. Dan itu terjadi tahun 55. Debat orang itu. Ketika debat itu sudah mulai makin konvergen begitu, PKI mempengaruhi Soekarno ya. PKI bilang udah ambil dekret aja lah. Ini gawat ini. Kalau sampai Islam yang dijadikan dasar negara, gawat ini. Akhirnya Bung Karno bikin dekret presiden, jeder. Batal itu kerjaan 4 tahun hasil pemilu yang makan duit banyak, batal itu. Ya, jadi ceritanya itu seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi itu bukan harga mati. Yang bilang harga mati siapa? Lo kata Undang-Undang Dasar 45 sekarang nggak boleh diubah. Kata siapa? Kata pasal 37 itu kalau mau diubah harus gini. Ya udah, pasal 37 boleh diubah enggak? Boleh. Ya udah pasal 37 diubah dulu. Begitu. Itu tahun 83 ya. Itu ada TAP MPR tentang referendum. TAP nomor 2 tahun 83 kalau nggak keliru saya ya. Saya dulu juara cerdas ke-4, jadi agak ingat-ingat dikit lah ya. Zaman saya masih SMP itu. Ya, TAP MPR tentang referendum itu mengatakan seluruh bagian dari Undang-Undang Dasar 45 untuk mengubah bagian apapun dari Undang-Undang Dasar 45 itu harus dengan referendum. Ya. Kemudian usulan tentang referendum diajukan minimal oleh sekurang-kurangnya oleh 4 fraksi lengkap dengan tanda tangan seluruh anggotanya. Dulu ada 5 fraksi di MPR dulu kan ya. Jadi ada fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Golkar, fraksi PDI, fraksi Utusan Daerah, dan fraksi ABRI dulu ya, ada 5. Itu harus minimal 4. Ya susah kalau 4 ya. Dan 4 pun dengan seluruh tanda tangan anggota. Jadi kalau satu anggota diculik gitu nggak selesai, nggak akan bisa itu referendum itu. Nah, soalnya aman kan. Tahun 99 di sidang bukan 99 maaf, di tahun 98 ya, sidang istimewa MPR tahun 98 ya, bulan November itu setelah Pak Harto lengser kan bulan Mei itu ya. Itu TAP MPR tentang referendum dicabut. Setelah dicabut tahun 99 ada pemilu ya, MPR berdiri, MPR-nya bikin amandemen 4 kali itu ya. Tahun 99, tahun 2000, 2001 ya. Supaya 4 kali lah amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, kemudian terakhir di amandemen terakhir dikatakan di pasal 37 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak akan diubah. Nah, tapi pasal 37-nya boleh diubah. Ya udah nanti kalau mau ngubah lagi kalimat di pasal 30 diubah lagi ya. Tipe ayat itu coret. Jadi bisa diubah juga. Ini lucu kan itu kan ya. Ya udah. Ya kalau masih berpikir bahwa itu lucu berarti kita masih sehat lah insyaallah ya. Jadi bisa diubah itu bisa ya. Misalnya mengubahnya begini ya. Di Undang-Undang Dasar 45 itu ada tujuan didirikan negara ya. Didirikan negara itu adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wah, apalah Gusian. Itu katanya orang DPR belum tahu apal itu ya. Nah,
tanya anggota BPIP lah, masih hafal enggak? Aku hafal. Anggota BPIP belum tentu hafal itu ya. Nah, saudara sekalian, jadi itu kalau orang bicara makosid syariah ya, di makosid syariah itu ada menjaga jiwa ya, hizun nafas ya. Hizun nafas itu melindungi segenap bangsa. Oke ya. Ada hizul mal. Hizul mal itu menjaga harta ya. Menjaga harta itu baik supaya hartanya tidak berkurang maupun supaya hartanya bisa bertambah ya. Jadi sejahtera itu tadi melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Itu kan hizul mal itu kan. Kemudian ada hizul akal ya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu hizul akal ya. Udah sampai di situ. Yang hizul nasl ya, menjaga keturunan ada enggak? Enggak ada di 145 ya. Hifzuddin enggak ada. Makanya hari ini untuk menjaga keturunan itu agak repot kita ya. Barusan ada peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan ya, untuk ya kalau kegiatan seksual kalau suka sama suka nggak masalah gitu kan ya. Itu kan nggak menjaga keturunan itu kan ya. LGBT dibiarkan itu nggak menjaga keturunan itu ya. Tayangan-tayangan yang nggak mendidik ya, pornografi segala macam kan seperti itu ya. Yang menjaga akal aja nggak lengkap. Menjaga akal soalnya dengan cukup mendirikan sekolah ya. Tapi YouTube yang nggak beres tuh tetap dibiarkan ya, nggak di take down ya. Kemudian juga LGBT ya, ya cara-cara yang tidak sesuai syarak ya itu juga dibiarkan di arena publik ya, dan nggak mendidik juga ya. Narkoba malah kadang polisi yang anti narkoba malah jualan narkoba juga ya, hasil barang putih dijual itu. Wah itu repot tuh sekarang itu kan ya, menjaga akal aja repot. Turunan malah nggak ada di Undang-Undang Dasar ya, menjaga agama juga nggak ada kan. Makanya ada orang malah menistakan agama, bilang Nabi itu nggak sempurna, Nabi bisa salah, agama Islam nggak sempurna ya, atau Islam yang dibawa Nabi itu hanya salah satu versi Islam, masih boleh jadi ada versi Islam yang lain. Wah, ngomong begitu tuh bebas aja, nggak akan dikejar gitu kan ya. Ya terang-terangan murtad ya, padahal dia ngomong semua agama sama, tapi kok ya masih pengen murtad gitu loh, bingung kan ya. Kok semua agama sama, ya sudah gitu kan, biasa aja gitu kan, nggak usah pindah agama. Tapi ya masa ada upacara pindah agama dijaga polisi, lucu lah gitu kan ya. Inilah negeri kelucuan ya, negeri kelucuan. Nah jadi memang institusinya tadi memang bisa berarti itu dimungkinkan ya. Menurut konstitusi yang sekarang berlaku itu mungkin ya, tinggal siapa yang harus mengubah. Kalau kita nggak mungkin mengubah, yang mungkin mengubah adalah yang memang punya power kan. Kita ini paling bisik-bisik aja ya, bisik-bisik ya. Siapa tahu nanti ada yang bisik-bisik lagi terus berlanjut. Kayak Mikhail Gorbachev tadi. Pas dipikir nggak masuk akal, kok bisa seorang pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet kok berubah pikiran gitu. Kok bisa ya? Ya bisa, dia kan manusia. Dia ngomong, ini ngomong lagi. Ya bisa lama-lama. Terus yang memprovokasi siapa, yang nggak tahu yang memprovokasi siapa. Nggak harus provokasi, nggak harus ya. Gitu. Ya kira-kira begitu ya. Terima kasih Prof. Nah, jadi perubahan itu tergantung pemimpinnya ya. Nah, pemimpinnya kalau berubah, nah maka ya kebijakan kan berubah gitu ya. Nah, kalau nggak berubah ya tergantung pembisiknya. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa menjadi pembisik para pemimpin dan pengelola negara itu. Nah, untuk menerapkan semua aturan sesuai syarak. Baik, terima kasih Prof. Ya satu lagi nih untuk Ustadz Indra. Coba Ustadz Indra silahkan mau menambahkan bagaimana closing statement tentang pengelolaan tambang yang ideal itu seperti apa, sesuai syarak ya, teknisnya seperti apa. Nah silahkan Ustadz Indra. Ya, jadi kalau misalkan kami dari ekonom juga seperti Prof. Fahmi gitu ya, kami juga pengen jadi pembisik gitu ya Prof ya gitu. Jadi kami pengen jadi pembisik dan kebagian itunya, jadi jariahnya gitu ya, ketika yang dibisikin ternyata alhamdulillah Allah bukakan hatinya untuk menukar gitu ya, menukar apa yang sebelumnya tidak sesuai dengan syariat Islam, terus ditukar menjadi yang sesuai dengan syariat Islam. Nah cuman PR-nya mungkin ya dari kami itu, mungkin ketika kami dari ekonomi gitu ya melihat bahwa memang ada berbagai macam ganjalan gitu ya dari ketika kita mau berbisik itu, memang yang paling penting itu adalah bisa disamakan dulu ininya apa namanya tuh bahan yang kita mau bisikan gitu. Jadi jangan misalkan seperti tadi gitu. Ketika kita bicara pengelolaan tambang,
bahwa para ekonom ini mereka nggak ngelihat bahwa pengelolaan tambang itu adalah hal-hal yang terkait dengan pandangan hidup gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan pandangan hidup tidak hanya gitu ya. Jadi tidak hanya satu gitu. Kalau yang kita dari FE gitu kan begitu langsung masuk scarcity dan lain-lain gitu, terus ada pengelolaan tambang gitu kita nggak pernah dijelasin bahwa ada sebuah pandangan hidup yang mengatakan bahwa pengelolaan hal-hal tertentu itu hanya boleh dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan diperuntukkan untuk masyarakat umum gitu dan kita nggak pernah ngeh sampai ke sana gitu. Jadi untuk closing statement-nya adalah bahwa kita juga ingin menjadi pembisik, terutama pembisik dalam skop ya Islamic Economics dalam ruang lingkup yang lebih luas gitu. Jadi bukan hanya dalam aspek-aspek yang mikro ya mungkin kayak seperti tadi dalam banking, takaful gitu. Walaupun itu pun ngaruh juga ke masyarakat umum gitu ya, walaupun untuk hari ini gitu. Tapi insya Allah bahwa mudah-mudahan ya dari pemirsa semua di sini sama Prof. Fahmi Amhar juga menurut dari moderator juga bahwa kami orang-orang ekonomi juga punya inilah bisa jadi ambil ini juga ya punya andil peran gitu ya untuk menjadi pembisik-pembisik pengubah itu ya. Jadi bahwa ada seperti orang-orang yang kayak Prof. Fahmi itu kan mungkin Prof. Fahmi dulu waktu kuliah 80-an pernah ke tembok Berlin ya Prof. Fahmi ya. Dan tembok Berlin itu kalau saya ingat 80-an itu belum ini ya, belum dibuka. Dan dulu waktu Prof. Fahmi tahun 80-an tuh mungkin belum terbayang gitu ya. Tembok Berlin tuh bakal di ini gitu. Bakal rata dengan tanah. Bakal rata dengan tanah itu kan masih belum kebayang gitu bahwa tapi ternyata kan bisa ketika mindset orang-orang tuh dirubah gitu ya, dirubah dan dari pembisik sampai ke orang-orang di sana tuh udah deh ratain aja dengan tanah gitu. Saya gitu. Jadi apalagi ketika ngomongin tadi Uni Soviet gitu ya nggak kebayang dan begitu pun sekarang Indonesia mungkin kita sekarang nggak kebayang gitu bahwa nanti tiba-tiba ada aturan yang mengharamkan gitu perusahaan-perusahaan asing untuk ini untuk mengelola gitu ya, mengelola sumber daya Indonesia itu bisa jadi Prof ya insya Allah Prof ya. Ya, Dibisik-bisikin. Tapi. Iya betul. Ya. Ada ininya itu ya, ada step by step-nya dulu ya insya Allah. Seperti itu mungkin closing statement dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya bahwa pengelolaan kebijakan tentang sumber daya dan juga tambang, nah itu akan berubah mensejahterakan umat atau masyarakat. Nah itu tergantung dengan kebijakan pengelola negara atau penguasa. Nah bagaimana teknisnya atau caranya? Nah itu harus ada bisik-bisik. Nah bisik-bisik dalam konteks Islami itu dakwah gitu ya. Nah akan terjadi perubahan dan perubahan itu pasti perubahan kebijakan itu pasti. Nah tinggal tunggu waktunya dan apa peran kita dalam konteks perubahan itu, perubahan yang tentu saja mengarah kepada perubahan Islami itu. Itulah yang saya tangkap dari dua narasumber kita nih. Baik Prof. Fahmi dan juga Ustadz Indra. Nah ada beberapa pertanyaan nih di YouTube dan juga Zoom yang akan saya bacakan. Nah semoga bisa dijawab memuaskan dari para penanyanya. Nah ini ada penanya dari mahasiswa 2021. Nah bagaimana cara mengelola sumber daya alam tambang agar mensejahterakan? Apakah ada ketentuan dalam Islam terkait pengambilan sumber daya alam? Mengingat sumber daya alam yang diambil terus-menerus tersebut suatu saat akan habis. Nah, oke. Nah, coba sepertinya ini akan dijawab oleh Prof. Fahmi. Bagaimana sih ketentuan pengambilan sumber daya alam? Kalau terus-menerus diambil itu akan habis. Nah, ada nggak ketentuan Islam, Prof? Ya, itu ngajinya nggak sebentar itu kayak gitu ya. Banyak itu ya. Kita perlu satu sesi sendiri itu kayak gitu. Iya, betul. Nggak, banyak lah. Jadi ada beberapa sumber daya alam itu yang renewable ya. Kayak air itu harusnya renewable. Air ya, tanaman ya, hutan itu harusnya renewable. Tapi kalau tambang itu tidak renewable. Itu akan habis itu ya. Nah, supaya kita sustainable gimana caranya kan supaya juga nggak merusak alam ya, nggak ada pemanasan global ya kita hitung kita hati-hati ya, cari penggantinya gitu kan ya. Jadi kayak untuk baja itu sekarang sudah banyak teknologi material maju orang nyebutnya ya, dengan teknologi nano. Bahannya apa? Bahan teknologi nano itu keramik ya. Keramik itu apa? Berlimpah. Keramik itu kan pasir. Banyak silikon sama tanah liat itu berlimpah itu enggak habis-habis kalau itu ya.
karena apa pasir, padang pasir masih banyak banget gitu kan. Ya, demikian juga kalau bahan dari dari minyak ya, itu kan hidrokarbon. Kalau minyak itu bisa diganti dengan nabati ya, dengan biofuel ya. Itu kayak plastik ya, material juga, material yang turunannya plastik itu ilmunya sangat luas kan, ilmu perplastikan itu sampai ada jurusannya sendiri juga ya. Di negara-negara maju itu ada teknologi plastik ya. Bagian dari ilmu kimia tadi, teknik kimia, terus karena sangat banyak dia masuk langsung udah plastik gitu, jurusan sendiri, prodi sendiri plastik. Itu sangat banyak itu. Dan itu sebagian besar bisa dibuat dengan tumbuhan ya. Jadi tidak perlu minyak lagi nantinya ya. Jadi dan itu akan lebih efisien, lebih kuat. Jadi bahkan ada material nanoteknologi itu ya, dari keramik itu yang lebih kuat dari baja, 3 kali lebih kuat dari baja. Memang hari ini lebih mahal sih, masih mahal. Jadi orang nggak mau pakai itu ya. Jadi udah pakai baja aja yang lebih jelas gitu kan. Itu kalau di lab itu, tapi nanti akan dipakai tuh. Nanti kalau orang mau bikin konstruksi yang sangat besar, sangat tinggi ya, gedung 1000 lantai kan. Sebenarnya 1000 lantai berapa ribu meter ya? 4000 meter, tinggi banget. Belum ada itu. Gedung di Dubai itu nggak sampai 1000 meter itu. Di Jeddah sekarang baru akan dibangun 1000 meter ya. Itu pun kayaknya nggak akan sampai 1000 meter karena nanti nggak ekonomis juga ya. Tapi di luar soal keekonomian ya, itu secara konstruksi ya, itu kalau pakai baja itu hampir mustahil bikin gedung sampai 1000 meter, sampai 1000 lantai itu. Hampir mustahil karena dia kan terlalu berat ya. Tapi kalau pakai teknologi nano, pakai material-material baru itu mungkin ya. Karena orang bisa bikin kabel ya, kabel dari serat nano itu tebelnya cuma lebih tipis dari rambut, tapi lebih kuat dari kabel baja yang 1 cm. Bayangkan. Ya, itu bisa diberikan teknologi ya. Dan itu teknologinya bahannya tidak dibuat dari tambang. Nah, jadi tambang itu nanti akan banyak bergeser ya dengan teknologi material yang baru ya. Jadi kayak tambang semen. Semen itu kan dari tambang kapur ya. Kapur itu kan tambang. Ya. Di dekat rumah saya itu ada tambang kapur ya. Di dekatnya itu masih 25 kilo ya. Deket lah. Indosemen tuh, Indosemen. Nah, itu umur dari pabriknya itu ketika dulu dibangun itu umurnya 100 tahun. 100 pasal 150 tahun lah. Tergantung nanti semuanya. Jadi gunung kapurnya itu kalau digali terus ya, itu dengan jumlah ketika dibangun, dia dibangun tahun 1970 mungkin ya, dengan 50 tahun itu. Itu umurnya 200 tahun. Tapi kalau omsetnya meningkat terus ya mungkin nggak sampai 200 tahun gitu loh ya. Nanti kalau 200 tahun gimana? Ya bubar, pabriknya ditutup ya. Loh apa ada? Oh ada. Pabrik semen Indarung itu sudah tutup sekarang ya di Sumatera Barat ya. Sudah tutup. Kenapa? Ya habis, gunungnya sudah habis. Di dunia ini banyak negeri tambang yang sudah habis bahan bakunya. Terus gimana ya bubar ya, kotanya disepir ya, dissolve ya, hilang ya, kotanya hilang, di kota hantu. Ya gedungnya masih ada, tapi penduduknya nggak ada lagi. Ya mau ngapain di situ ya? Nah kita kan nggak ingin tambang kita itu nanti sudah habis duluan. Ya. Tiongkok itu sangat cerdas loh. Tiongkok itu punya batu bara sangat besar, lebih baik dari Indonesia. Ya. Tapi dia ngambil dari Indonesia. Supaya apa? Biar Indonesia habis duluan. Nanti kalau Indonesia sudah habis, Tiongkok baru ngambil batu baranya. Kalau perlu orang Indonesia suruh beli sama Tiongkok. Kita aja terlalu bodoh. Makanya kita harus cerdas ya. Soal migas itu ya tadi kita konsumsinya jangan tinggi-tinggi. Terus jangan tergiur untuk jual murah. Kita selama ini jual bahan mentah tadi ya, komoditas tadi sangat murah ya. Dan ke depan itu semakin murah dibandingkan dengan apa yang bisa kita dapatkan dengan uang yang kita dapatkan untuk beli barang produk industri. Ada satu diagram satu grafik ya di buku yang saya miliki ya. Waktu itu membandingkan antara kopi ya dengan lokomotif ya. Jadi orang dari Ghana di Afrika itu pada tahun 70 ya, itu untuk mendapatkan satu lokomotif dari Swiss ya. Swiss kan ekspor lokomotif ini. Itu mereka harus jual kira-kira 10.000 karung kopi. 10.000 karung kopi dapat satu lokomotif. Tahun 90 itu sudah 45.000 karung kopi. Semakin jelek komoditas itu. Ya. Dan itu berlaku untuk semua komoditas yang lain. Jadi kita lebih baik kalau kita memang sepakat untuk dengan sumber daya alam itu sumber daya alam itu kita pakai sendiri,
kalau mau dijual ke negara lain itu harus hati-hati, kita jual dengan nilai tambahnya, jangan produk mentah gitu, jangan ya. Produk mentah itu bodoh sekali itu produk mentah. Dan kita di dalam negeri juga hemat gitu. Kita hemat ya. Mau minyak, mau batu bara, mau apapun ya, itu hemat. Jadi kita hemat untuk anak cucu kita ya, dan kalau kita mau jual ke luar negeri, mau ekspor, itu harus dalam produk yang bernilai tambah tinggi ya. Dan untuk itulah perlu teknologi gitu. Nah, teknologi itu sudah urusan antum a'lamu bi umurid dunia. Itu kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Nggak ada di Quran, di hadis nggak ada teknologi harus seperti apa, enggak ya. Tapi prinsip-prinsipnya tadi bahwa kita konsumsinya itu harus hemat, dan kalau keluar tuh untuk yang sebanyak-banyaknya untuk untuk kemanfaatan kaum muslimin itu harus kita pegang prinsip itu. Masuk closing ya. Oke, jadi marilah kita peduli ya, dan karena peduli pada nasib umat Islam yang pertama ya, peduli bahwa nasib umat Islam itu di tangan kita. Tidak mungkin kita menyerahkan nasib umat Islam di tangan ilmuwan-ilmuwan, orang-orang di luar dunia Islam ya, di luar orang Islam dan di luar dunia Islam ya. Yang ketiga, kita harus peduli bahwa sumber daya Islam, sumber daya alam yang besar di dunia Islam ini tidak akan menjadi berkah kalau mismanage, ya, salah kelola. Dan salah kelola itu yang paling parah adalah salah kelola tidak dengan syariah. Ya. Yang kedua, salah kelola tidak dengan sains dan teknologi yang tepat. Ya. Nah, yang terakhir adalah bahwa untuk itu kita perlu menguasai dua hal, menguasai ilmunya. Yang pertama kita menguasai ilmu syariatnya, termasuk mendakwahkan syariat itu kepada orang-orang yang tepat, ya, kepada para pembisik, orang-orang yang punya kekuasaan. Ya. Yang kedua kita harus juga berjuang menguasai sains dan teknologinya. Supaya apa? Supaya kalau nanti ditanya, ya, nanti terus pengelolanya gimana? Kita juga sudah siap, ya. Jangan sampai nanti pemimpin kita sudah sepakat dengan syariat, tetapi tidak ada yang mampu mengelola secara teknis. Ya, kan nggak mau. Kita harus dua-duanya kita kuasai. Ya, insya Allah dengan cara demikian. Ya, dan untuk itu kita harus sabar, ya, karena tidak ada perubahan itu tercapai dengan instan. Ya. Perubahan itu hanya tercapai kalau orang menguasai ilmunya, kemudian dia sabar, kan, ya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ya. Tolonglah dirimu dengan sabar dan sholat. Sabar dulu. Sholat pun perlu sabar. Kalau sholat itu nggak sabar, ngebut sholatnya. Bahkan kalau sholat itu nggak punya ilmunya dan ilmunya terus dengan sabar, sholatnya nggak sah. Nah, gitu kan ya. Jadi sabar mendapatkan ilmunya, sabar berjuang, sabar dalam istiqomah, dan kemudian sholat berdoa pada Allah supaya Allah mengabulkan usaha kita, mengabulkan doa-doa kita. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Ingatkan saya, bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Mukmin TV yang dirahmati Allah. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan, kita sudah mendapatkan informasi yang sangat berkualitas malam ini. Nah, di akhir pekan ini kita ucapkan terima kasih kepada Prof. Fahmi Anwar dan juga Ustadz Indra atas ilmu yang diberikan kepada kita. Nah, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat beliau. Nah, saya mewakili segenap kru Mukmin TV mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nggak bisa.